Jangan sini, lanjut. Halo kawan-kawan semua, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi pengalaman saya saat solo hiking ke Gunung Ungaran via Perantunan. Waktu itu saya tiba di base camp jam setengah 8 pagi. Saya memutuskan untuk melakukan pendakian kali ini pada hari Minggu. Ya, mungkin itu adalah hari yang salah. Ya, benar-benar saja salah. Suasana di camping ground base camp Ungaran benar-benar ramai full oleh para pengunjung. Sedikit informasi, base camp Ungaran mempunyai camping ground buat para pengunjung yang ingin hanya sekedar melakukan camping ceria bersama teman ataupun keluarga. Dengan tanah yang cukup luas, musola, dan toilet pun juga tersedia. Ya, tepat jam 8 pagi saya memutuskan untuk start pendakian. Oh ya, untuk tiket registrasinya tadi sebesar 15.000 untuk tiket pendakian dan 4.000 untuk parkir motor. Nah, buat teman-teman yang memakai mobil tidak bisa sampai base camp ya, karena jalur menuju base camp ini sangat sempit, hanya bisa dilalui menggunakan motor saja. Kurang lebih seperti inilah trek menuju pos 1 dengan trek tanah dan bisa dibilang masih landai. Tak butuh waktu lama, sekitar 15 menit saya tiba di pos 1, Watu Omah. Ada beberapa pendaki yang istirahat di pos ini. Ya, kenapa disebut pos 1 Watu Omah? Mungkin ini adalah alasannya. Mungkin saja ya. Perjalanan menuju pos 2. Trek masih didominasi tanah. Saya pun terus berjalan menyusuri hutan yang sebenarnya tidak terlalu rimbun. Memang vegetasinya agak tertutup dari sini. Kurang lebih sama, 15 menit saya pun tiba di pos 2. Pos 2 Watu Jajar. Setelah istirahat,
Ya, kurang lebih 5 menit, saya pun memutuskan kembali untuk melanjutkan perjalanan menuju ke pos 3. Dari sini mulai terlihat tumbuhan beraneka ragam dengan vegetasi yang semakin lebat. Treknya pun mulai sedikit menanjak. Trek menuju pos 3. Ya, setelah berjalan kurang lebih 15 menit dari pos 2, akhirnya saya tiba di pos 3. Pos 3 Watu Serumput. Watu Serumput. Ya, mulai dari pos 1, 2, dan 3 ini memiliki shelter dengan bentuk dan ukuran yang hampir sama. Lebih dari kata cukup untuk sekedar istirahat. Perjalanan menuju pos 4 dari pos 3 Watu Serumput. Masih belum terbuka ya vegetasinya. Ya, kurang lebih 10 menit dari pos 3, saya pun tiba di Ondorante, atau sebuah tanjakan yang cukup membuat dengkul kalian ketemu dagu di sini. Yuk, sekarang kita melewati Ondorante dari pos 3 menuju pos 4. Dari sini saya mulai menemui banyaknya pendaki yang naik. Dengan dalih saya melakukan solo hiking, tidak lain dan tidak bukan ingin merasakan sepinya gunung. Nampaknya tidak terjadi waktu itu. Dalam hati kecil, saya berbicara, solo hiking kok begini ya? Ya, mungkin saya salah memilih hari waktu itu. Mungkin buat kawan-kawan bisa naik pas hari weekdays saja ya, biar bisa merasakan sepinya Gunung Ngaran. Ya, setelah melewati tanjakan Ondorante, akhirnya saya tiba di pos 4. Nah, di pos 4 ini juga sebagai penentu Pos tujuan 4, kalian. Kolok Peciko. Apakah mau ke puncak Bondolan Botak atau ke puncak Banteng Rider? Nah, itu adalah persimpangannya. Ke puncak Botak sama Bondolan ke kiri. Sedangkan ke Banteng Rider ke kanan. Nah, jadi begini teman-teman. Teman-teman kalau mau ke puncak Botak atau ke puncak Bondolan di pos 4 ini belok ke kiri. Sedangkan kalau mau ke puncak Banteng Rider langsung ke kanan. Sebenarnya kalau ke kanan juga bisa mau ke puncak Botak atau Bondolan, tapi lebih jauh estimasinya. Kalau mau ke puncak Botak atau Bondolan langsung ke kiri aja, sebelah sini. Ini adalah trek dari pos 4 menuju ke puncak Bondolan dan Botak. Dari sini vegetasi masih tertutup ya. Dari tadi kita belum dapat view.
Dalam pendakian kali ini, saya memutuskan untuk menuju ke puncak Bondolan dan Botak saja. Ya, karena 1 tahun yang lalu, saya sudah pernah ke puncak Banteng Rider. Waktu itu, saya lewat basecamp Mawar. Mungkin inilah uniknya kita lewat jalur perantunan, di mana kita bisa mencapai 3 puncak sekaligus dalam satu pendakian. Dari pos 4 ini kita akan melewati hutan lumut tropis. Ini keren. Sayangnya tidak terlalu lama. Ya, mungkin hanya 200 meter saja. Sebelum kita akan menemui vegetasi dan view yang sangat terbuka. Dan akhirnya, setelah berjalan di dalam hutan sekitar 1 jaman, tibalah saya di sebuah punggungan bukit yang sangat-sangat begitu keren. Beruntungnya saya waktu itu, cuaca sangat cerah. Dari sini puncak Bondolan mulai terlihat. Dari sini benar-benar mata kalian akan siap dimanjakan dengan indahnya Gunung Ungaran. Trek menuju puncak Botak dan puncak Bondolan dari Gunung Ungaran via Perantunan.
Setelah berjalan kurang lebih setengah jam dari pos 4, akhirnya saya tiba di puncak Bondolan dengan ketinggian 1885 mdpl. Salah satu tempat paling rekomen buat camp dengan view yang begitu indah. Sayangnya tempat ini sangat rawan terkena badai, jadi pastikan tenda kalian terpasang dengan baik. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Sometimes you need to go and take a step back, see the truth around you. From a distance you can tell. Saya pun memutuskan untuk terus melanjutkan perjalanan menuju ke puncak tertinggi, yaitu Puncak Botak. Forever free, you and me, meant to be in the great outdoors, forever free. Puncak Bondolan. Nah, ini adalah jalur menuju Puncak Botak, dan sini menuju Benteng Rider. Setelah berjalan kurang lebih setengah jam dari Puncak Bondolan, akhirnya saya tiba di Puncak Botak yang merupakan puncak tertinggi dari Gunung Ungaran dengan ketinggian 2050 meter di atas permukaan laut. Entahlah, banyak sumber yang menyebutkan Puncak Botak merupakan puncak tertingginya Gunung Ungaran, walaupun Puncak Benteng Rider juga memiliki ketinggian yang sama, yaitu 2050 meter di atas permukaan laut.
Tak terasa, kita sudah sampai di penghujung video ini. Seperti inilah cerita saya saat solo hiking ke Gunung Ungaran via Perantunan. Kurang lebihnya saya meminta maaf. Sampai bertemu di pendakian berikutnya. Salam Lost Doll.